Oke, selamat sore menjelang malam Sobat Dia semuanya. Kembali lagi bersama Agnes di program Jalan Kehidupan nih di hari ini. Gimana nih kabar kalian semua Sobat Dios? Agnes berharap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. By the way nih, di hari sore biasanya kalau udah sore-sore udah pulang kerja atau juga ada Sobat Dios yang pulang dari les mungkin, dari kampus mungkin. Nah yuk merapat dulu ke Dios Radio nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang TOP BGT istilahnya top banget deh, dan salah satu Agnes sih sebenarnya speechless juga, agak gugup juga nih sebenarnya. Kita kedatangan Pastor Raguel Lewi. Halo, halo teman-teman dari Dios Radio. Halo. Ya. Senang bisa dengar dari teman-teman walaupun saya nggak dengar kalian. Ya gitulah. Thank you Agnes udah perkenalin. Oke. Gimana nih Bandung kita capa dulu. Bandung gimana? Bandung selalu enak ya. Bandung selalu punya punya tempat sendiri di hati saya, apalagi soal makanannya ya. Makanan Bandung itu nggak pernah salah, apalagi yang makanan jajanan pinggir jalannya itu sih. Ya, itu justru itu yang terbaik menurut saya. Iya, jadi ya udah ya saya enjoy di Bandung. Nikmatin ya. Apalagi kalau di Bandung nih memang lagi musim hujan nih Pastor. Kadang juga panas juga sih, mataharinya keluar juga gitu. Iya, kadang panas, kadang hujan gitu, kayak perasaan naik turun gitu kan. Seperti Sobat Dios kali ini, tapi jangan dulu naik turun nih Sobat Dios. Yang pastinya nih jalan kehidupan itu selalu punya tujuan membawa inspirasi nih bagi Sobat Dios semuanya. Nah, bagi kamu nih Sobat Dios, khususnya anak-anak muda nih, merapat dulu dengerin yuk nih pada sore ke malam ini, bahwa kita akan ngebahas sesuatu yang luar biasa menurut Agnes, di mana tema pada sore hari ini dimulai dari kecil. Bukan berarti badan kecil kali ya, Pastor ya. Tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, ini tentang apa sih sebenarnya? Yang pastinya Agnes pengen punya kerinduan juga nih, bisa memotivasi setiap Sobat Dios. Nah, kalau gitu Agnes kasih kesempatan nih kepada Pastor L untuk sharing, untuk nyampein hal-hal yang bisa menguatkan, mungkin juga hal-hal yang bisa menambah kekuatan iman juga buat para Sobat Dios. Saya persilakan buat Pastor L. Oke, sebenarnya sih saya tuh simpel aja sih ngomongnya sih. Saya bicara tentang dimulai dari kecil karena saya rasa ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman, karena saya rasa semua orang pengen diberkatin ya, semua orang menyukai diberkatin, dan semua orang pengen dapat berkat besar. Tapi masalahnya banyak di antara kita itu suka salah kaprah tentang berkat. Kita berpikir berkat itu sesuatu yang besar tiba-tiba dimunculkan ke kita. Tapi saya udah cek di Alkitab dan sebagainya. Sebenarnya saya pelajarin bahwa definisi berkat itu sebenarnya bukan bicara sesuatu yang instan. Berkat itu bicara tentang pemberian dari Tuhan, dan juga kedua berbicara tentang keberpihakan Tuhan. Nah, yang bisa mendorong sukacita. Nah, masalahnya kita seringkali berpikir berkat itu langsung dan instan. Padahal pemberian atau keberpihakan Tuhan itu bisa muncul dengan berbagai macam pola. Nah, makanya kadang generasi sekarang kenapa merasa nggak diberkati? Generasi sekarang seringkali protes. Generasi sekarang seringkali merasa mereka kurang berkat atau Tuhan nggak sayang sama mereka. Karena mereka seringkali bingung membedakan antara berkat dengan gaya hidup instan. Nah, ini yang jadi masalah. Kita nggak bisa membedakan antara berkat dan gaya hidup instan. Kita berpikir kalau misalnya gaya hidup instan artinya itu berkat, padahal belum tentu. Kalau kita lihat misal di Kejadian 1:28, dan kalau teman-teman dicek di kitab Kejadian, ini harusnya bisa jadi ayat yang dasar di mana cara Tuhan memberkatin. Tuhan bilang berkatin laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan dibilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, permasalahannya pas Tuhan berkatin, apakah anak cucunya langsung muncul? Enggak kan, dia nggak langsung muncul. Dia harus tunggu jeda, harus mereka berusaha dulu mengelola berkat yang ada, baru abis itu anaknya muncul. Nah, ini yang saya belajar, bahwa Tuhan memberkati bukan dengan lempar duit ke muka kita. Tuhan memberkati dengan cara memberi potensi. Tuhan dengan memberi berkat dengan memberi pemikiran. Potensi itu yang berkat. Jadi berkat itu nggak bisa dipikir dari tentang hal-hal berkat bagi Tuhan itu bukan yang Tuhan kasih ikan, tapi Tuhan kasih kail. Jadi bukan kasih kue, tapi Tuhan kasih resepnya. Karena Tuhan percaya akan potensi yang Tuhan taruh di kita untuk bisa membuat resep kue itu jadi kue beneran. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang akan membiarkan kamu diam aja. Karena Tuhan tahu kamu punya banyak hal di hidupmu. Makanya Tuhan tidak akan biarkan kamu dapat sesuatu yang instan sebenarnya. Jadi yang Tuhan kasih itu kadang waktu, yang Tuhan kasih itu bakat, Tuhan kasih pemikiran, ide, kemampuan reproduksi, Tuhan kasih jalan keluar. Nah, itu semua potensi yang kalau dikembangin bisa jadi besar dan menghasilkan. Makanya Ulangan 8 ayat 17-18 bilang haruslah engkau ingat pada Tuhan, sebab Dia memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tuh nggak kasih duit, Tuhan kasih otak ya.
Tuhan gak kasih makanan jadi, Tuhan kasih resepnya. Tuhan gak kasih anak, tapi Tuhan kasih sel telur dan sperma. Pada waktu itu terjadi, di situ baru jadi anak. Nah makanya yang mentalnya instan biasanya akan gagal lihat berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan tuh di mana-mana. Tuhan itu selalu memberkati. Tuhan itu memberkati bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Nah saya berkali-kali ngomong bahwa kenapa generasi sekarang teman-teman saya ini suka banget hal-hal instan. Tapi sebenarnya kalau saya mau ngomong soal realitas, sebenarnya tidak ada namanya instan di dunia ini. Contoh, mie instan aja butuh waktu 3 menit untuk dimasak. Dan bahkan kalau teman-teman tahu arti bikin mie instan, sebenarnya mie instan itu sebenarnya sudah setengah matang sebelum dijadiin dijual ke kita. Saya sempat belajar bahwa mie instan itu sebenarnya sudah digoreng terlebih dahulu, udah digoreng, udah dimasak terlebih dahulu, setengah matang, dibekuin lagi baru dijual. Jadi artinya dia tidak instan. Bahkan di balik satu apps social media yang canggih, mungkin TikTok, Instagram dan sebagainya, sebenarnya ada development yang terjadi atau penelitian terjadi bertahun-tahun agar apps itu bisa jadi sebagaimana mereka ada. Artinya di dunia ini apa yang kita anggap instan itu nggak ada. Sebenarnya tidak ada hal yang instan di dunia ini. Makanya kita perlu punya mental untuk belajar mengelola dari kecil. Nah makanya ini yang saya pelajarin soal pengelolaan. Nomor 1, kita harus ngerti bahwa Tuhan itu pemilik dan saya pengelola. Nah idenya tuh Tuhan pemilik pengelola tuh kayak gimana sih? Ini yang saya pelajarin. Saya pada waktu kecil saya dikasih pinjam handphone sama orang tua saya. Nah yang menarik adalah handphone itu bukan milik saya tapi milik orang tua saya, tetapi handphone dikasih pakai ke saya. Saya rasa rata-rata anak-anak SD SMP digituin deh sama orang tuanya, nggak dibeliin handphone tapi dikasih pinjem handphone sama orang tuanya. Di sini kita belajar bahwa handphone itu bukan milik saya pengelolanya. Sama kayak kehidupan ini, Tuhan yang pemilik, kita pengelola. Nah, dan handphone yang kedua, handphone saya boleh pakai gimana pun juga. Saya boleh pakai untuk chat cewek yang saya suka, saya boleh pakai apapun, tapi jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan orang tua saya. Misalnya, handphone yang saya pakai untuk mendanai jaringan teroris gitu misalnya, itu kan nyebrang banget tuh kan. Nah makanya saya harus satu tim dan satu visi dengan orang tua saya dalam pemakaian handphone. Jadi orang tua saya bilang misalnya, kamu boleh pakai handphonenya gini, kamu harus charge, jangan sampai kehabisan, jangan sampai gini. Kamu harus satu tim dengan mereka dan harus satu setuju dengan kebijakan mereka karena mereka yang punya, kamu cuma pengelola. Dan ketiga, apa yang dititipkan saya harus bisa buat jadi lebih baik. Misalnya handphone saya udah dititipin apa, ya saya jangan cuma sekedar pakai, saya harus bersihin handphone itu, saya harus perbaiki handphone itu kalau rusak. Karena pengelolaan itu bicara tentang apa yang sudah baik kita buat jadi lebih baik. Kalau teman-teman cek di kitab Kejadian, dikatakan bahwa Tuhan panggil Adam dan Tuhan ngomong sama Adam begini, hey, saya taruh kamu di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan adalah kata yang sangat powerful. Kenapa? Karena artinya Tuhan akan ngomong gini, hey, saya udah bikin Taman Eden baik, dan saya mau kamu bikin ini jadi lebih baik. Jadi kita bisa lihat bahwa kental sekali partnership, di isu soal partnership di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan itu ngajak kita jadi partnernya. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan, tapi ada hal-hal yang kita harus kerjakan. Tuhan kasih berkat, kita mengusahakan berkat tanpa melupakan bahwa itu berkat dari siapa. Nah yang keempat, saya harus sadar bahwa pada waktu saya pegang handphone saya bisa aja tiba-tiba diambil orang tua saya, dan saya nggak boleh marah. Memang itu bukan milik saya. Sama, apa yang dipercayakan bisa jadi diambil. Saya harus berbesar hati. Tapi ini yang saya pelajarin, kalau orang bisa ngelola berkat dan sadar bahwa itu berkat, dia nggak entitled, dia tuh nggak merasa memiliki, merasa berhak dan sebagainya. Biasanya orang-orang kayak gitu yang pegang berkatnya sebaik-baiknya, diurus, dikelola sebaik-baiknya, bisa aja dikasih kepercayaan lebih. Misalnya ada orang-orang yang handphone dipinjemin orang tuanya, tapi diurus banget, handphonenya awet banget, bahkan jadi makin bagus. Orang tuanya bisa aja beliin handphone baru khusus bagi dia, karena orang tuanya melihat dia bisa dipercaya. Sama kayak berkat Tuhan prinsipnya. Tuhan kasih pinjem, tapi kalau misalnya dia lihat kamu bisa kerja dengan baik, dia bisa kasih lebih. Nah, makanya briefingnya kita harus ngerti, isu permasalahan generasi sekarang bukan kurang berkat, tapi kurang mengelola berkat. Teman-teman tahu nggak, kita ini punya banyak impian. Saya tahu kita banyak impian. Nah, tapi yang kita suka lupa gini, yang kita suka lupa adalah soal impian kita adalah banyak orang pengen diberkati dan sebagainya, betul. Tapi yang orang suka lupa, diberkati itu indah, namun tidak mudah. Diberkati itu indah loh, tapi itu nggak mudah. Banyak orang bilang bahwa pengennya diberkati, tapi mereka nggak pernah tahu dampak berkat tuh nggak mudahnya seperti apa. Contoh, ada seseorang nangis pengen punya anak, berdoa untuk bisa nangis pengen punya anak dan sebagainya. Begitu Tuhan kasih, dia marah-marah sama anaknya karena ternyata
Didik anak nggak mudah. Nah ada yang kayak gitu. Ada orang pengen, Tuhan saya pengen minta gaji 2 digit, kalau perlu 3 digit. Begitu udah dapat misal gaji puluhan juta sampai ratusan juta, waktunya dia habis. Kenapa? Kerja terus nggak ngapa-ngapain, cuma kerja doang, fisiknya berantakan apa. Dan akhirnya saya belajar bahwa mengelola berkat tuh nggak mudah. Dan juga ada orang-orang misal dikasih mobil mewah gitu, pengennya mobil mewah doang, misal Mercy atau BMW. Tapi banyak orang suka lupa bahwa satu sisi senang dapat mobil mewah, tetapi jangan lupa ngurus mobilnya juga mahal, bensin mahal, maintenance mobilnya mahal. Jadinya orang itu gini, kalau orang yang sibuk bener mengelola pemberian Tuhan, dia nggak bakal sempat iri hati. Karena mengelola berkat tuh susah bukan main. Nah makanya potensi itu harus dilatih. Jangan gini, kita dipanggil. Jadi gini, potensi itu Alkitab membedakan ada 2. Satu potensi, satu kemampuan. Pengkhotbah 10 mengatakan siapapun punya kemampuan dia akan sukses. Pengkhotbah 10 versi New International Version. Itu yang saya pelajarin. Nah, potensi itu yang Tuhan kasih. Kemampuan adalah apa yang, atau skill adalah apa yang kita lakukan dengan potensi itu. Potensi itu bibit, skill itu kayak buah. Masalah kita dipanggil untuk berbuah, bukan berbibit lah. Jadi saya belajar bahwa misalnya Tuhan kasih bibit, tanggung jawab kita untuk mengolahnya jadi buah. Nah, itu yang kita perlu ngerti. Nah, saya ingat bahwa pada waktu saya belajar tentang pengelolaan, saya pernah ingat gini, banyak orang pengen sekali tanah berlimpah susu dan madu. Pengen banget masuk tanah perjanjian. Kita sering dengar ayat itu kan, kamu pasti akan masuk tanah perjanjian. Dan nggak salah, semua orang pengen masuk tanah perjanjian, pengen masuk ke tanah berlimpah susu dan madu. Tapi yang orang suka lupa, tanah yang berlimpah susu dan madu juga adalah tanah paling lengket. Tanah berlimpah susu dan madu adalah tanah yang paling lengket. Coba ada susu dan madu tumpah di ruangan ini, lengket, ngurusinnya nggak mudah. Artinya berkat itu nggak mudah. Jadi fokus kita harusnya bukan minta berkat terus, fokus kita adalah jadi pengelola berkat yang baik. Kamu kelola berkat yang baik, nggak mungkin berkat nggak turun. Nggak usah Tuhan, orang tua kamu aja kok kamu bisa kelola yang mereka pinjam ke kamu, bisa dikasih lebih kok. Itu orang tua, apalagi Tuhan maksudnya. Jadi jangan protes terus dan sebagainya. Jadi kita harus busy untuk membangun diri kita sendiri. Nah, ini yang menarik bahwa Markus 4 ayat 26 sampai 27 juga mengajarkan prinsipnya Tuhan tuh seperti apa dalam pertumbuhan. Beginilah hal kerajaan Allah, dia bilang. Yesus bilang, sumpama orang naburin benih di tanah, malam hari dia tidur, dia cuma lakukan yang terbaik benih itu, tiba-tiba siangnya bangun, benihnya keluar tunas. Gimana kejadian? Nggak ketahuan kenapa bisa terjadi. Nah, ini yang saya pelajarin. Benih itu indahnya kayak gini. Ini kemuliaan Tuhannya di sini nih. Kita itu setiap apa yang Tuhan taruh di hidup kita itu punya potensi tumbuh. Semua makhluk hidup punya potensi tumbuh. Binatang punya potensi tumbuh. Tumbuhan punya potensi tumbuh. Kita punya potensi tumbuh. Berkat dan potensi kita juga punya potensi untuk tumbuh. Karena Alkitab bilang Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, yang kita perlu lakukan, kita harus nyadarin bahwa di setiap yang kita punya itu punya potensi tumbuh. Itu seperti benih, ada kehidupan dalamnya. Yang kita perlu lakukan adalah sirami, pupuk, kelola sebaik-baiknya. Nggak usah mikir kapan tumbuhnya, ntar juga tumbuh sendiri. Contoh, seorang anak, saya mau nanya, ada nggak orang tua yang doain anaknya bercepat gede? Menurut saya nggak perlu. Kenapa? Nggak dia papain juga pasti gede. Kasih makan, sayangin, urusin, pasti tumbuh. Tanaman, perlu nggak doain biar kamu cepet tumbuh dalam nama Yesus? Nggak perlu. Siram yang benar, pupuk yang benar, kasihi, dia akan tumbuh sendiri. Sama kayak binatang. Saya punya 2 ekor kucing di rumah. Saya nggak repot, saya nggak mikir untuk kapan ini gede. Ntar gede sendiri. Yang penting kasih makan, diajak main, disayang, dielus-elus, kotorannya dibersihin, jagain dia, bersihkan dia. Dia akan tumbuh dengan sehat sendiri. Semua yang hidup dan sehat pasti bertumbuh. Nah, ini yang orang suka lupa. Seakan-akan pertumbuhan itu tanggung jawab dia. Pertumbuhan bukan tanggung jawab dia. Mengelola pertumbuhan, mengelola benih itu tanggung jawab kita. Maka kadang saat orang punya potensi main gitar, latihan yang benar. Punya potensi berdagang misalnya, jago jualan, jago pinter ngomong, coba jualan kemana-mana, latihan.
biar potensi itu jadi kemampuan. Kalau kamu suka mikir, banyak berpikir, tulis catatan kamu. Kamu punya banyak ide, tulis ide di buku catatan kamu. Jangan cuma muncul ide terus dilupakan. Karena itu benih yang Tuhan taruh di hidupmu. Karena tahu nggak bahwa kalau ada tempat yang paling kaya di dunia ini bukan di Arab Saudi atau di Amerika, tetapi di kuburan. Karena ada begitu banyak ide, begitu banyak impian, begitu banyak potensi yang nggak sempat jadi. Simply karena anak-anak Tuhan, manusia itu tidak setia dengan apa yang Tuhan taruh di hidup mereka. So kunci yang penting kita itu perlu kerjain. Karena kita perlu kerjain kasih karunia Tuhan, kita perlu kerjain potensi yang kita punya, kita perlu kerjakan berkat Tuhan. Dan juga yang terakhir, the steward of God's grace. Tuhan tuh kasih karunia ke kita. Dia mati bagi dosa kita ditebus, kita bukan cuma dilepaskan dari dosa dan penghukuman, kita diangkat jadi anak. Nah, responmu atas berkat itu seperti apa? Makanya status kita diangkat sebagai anak Tuhan, itu keputusan Tuhan. Tapi bertingkah seperti anak Tuhan itu keputusannya kita. Itu yang saya pelajarin, bahwa diterima, dicintai Tuhan bukan berarti kita bisa hidup suka-suka, hidup berdosa dan sebagainya. Enggak, justru itu jadi pemacu kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sesuai nilai-nilai kerajaannya Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, makanya itu yang kita perlu pegang. Makanya teman-teman sekarang perlu fokus dengan apa yang dia punya. Tuhan tidak tertarik dengan yang kita nggak punya. Tuhan tidak pernah pakai apa yang kita nggak punya. Tuhan selalu pakai yang dia sudah taruh di kita. Contoh tongkat Musa. Musa itu Tuhan, pada waktu Musa khawatir dipanggil Tuhan, Tuhan cuma ngomong apa yang ada di tanganmu. Dan justru tongkat itu yang Tuhan pakai untuk bisa bikin begitu banyak mujizat. Jangan pernah anggap remeh apa yang ada di tanganmu. Walaupun kamu nggak tahu, kesana kayak benih, kayak debu gitu. Itu bukan debu, itu benih. Makanya Yesus berkali-kali ngomong bahwa iman potensi itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu kecil banget kayak debu, tapi itu bukan debu, itu bibit. Nah, maka dari itu saya berdoa supaya teman-teman tidak anggap remeh hal-hal kecil di hidup mereka, tidak anggap remeh potensi-potensi kecil di hidup mereka. Justru memang semua dimulai dari kecil. Ingat, yang bisa membuka pintu yang besar itu kunci yang kecil. Gak mungkin kunci itu segede Paris Van Java gitu, yang bener aja gitu maksudnya. Enggak. Semua pintu yang besar dimulai dari kunci, dibuka dari kunci yang kecil. Tapi kunci yang kecil juga bisa menutup pintu yang besar. Artinya bahwa cara kita mengelola hal kecil akan berpengaruh sama betapa besar terbuka atau tertutup pintu berkat kita. Itu aja. Tuhan mah selalu berkatin, tinggal kita setiap perkara kecil apa enggak. Bless you. Udah. Itu aja sih. Wow, luar biasa banget ya. Singkat padat tapi begitu diberkatin. Jadi kebuka nih pikiran, termasuk Agnes juga sih sebenarnya. Kadang kan ada hal-hal ketika kita dengar sharing dari seorang hamba Tuhan tuh kadang nggak kepikiran. Baca firman juga kan kadang gini ya Pastor ya. Oh iya. Tapi kayak tadi kan ada beberapa ayat yang dibuka oleh Pastor. Oh iya ya. Nggak kepikiran sampai di situ. Nah, Sobat Dios, apa yang sudah disampaikan oleh Pastor El nih pada sore malam hari ini, Agnes percaya pikiran kamu saat ini kebuka nih Sobat Dios. Dan Agnes percaya juga kamu secara khusus juga nih buat Sobat Dios yang masih anak-anak muda nih, yang masih dalam tahap perjuangan dalam hidupnya. Nah, biarlah apa yang sudah disampaikan sama Pastor El, renungannya, sharingnya sore hari ini bisa memacu lagi kemampuan ataupun memacu lagi setiap apapun yang sedang diperjuangkan oleh Sobat Dios. Oke, nanti kita akan kembali ke segmen kedua ya Sobat Dios ya. Tapi Agnes akan putarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Kita kembali lagi nih kepada Pastor El nih. Tadi bahasanya keren banget kan bagi Sobat Dios. Oh ya, by the way, bagi Sobat Dios mungkin saat ini yang lagi dengerin Jalan Kehidupan sore malam hari ini, jika kamu ketinggalan atau kamu kepo nih pengen lihat secara visualnya, jangan lupa untuk datengin YouTube kita di Dios Radio. Jangan lupa subscribe, terus like dan komen juga boleh. Yang pastinya yang paling penting adalah share nih ke teman-teman kamu, karena kita kan menjadi berkat dalam segala hal ya, bukan hanya memberkati secara materi, tapi hal yang kita dapat, yang kita dengar, yang kita tonton menjadi berkat bagi kita. Kenapa enggak sih? Kita boleh sharing juga atau kita share ke teman-teman kita. Oke Pastor, kita mau masuk dalam pertanyaan nih ya Pastor ya. Yang pertama nih Pastor, kalau tadi kan Pastor katakan kita mulai dari yang kecil, potensi yang ada, mulai dari misalnya talenta, misalnya ya nyanyi. Nah, kalau misalnya hal-hal yang real gitu kan kayak nyanyi, lu bisa main gitar, itu kelihatan dan
tahu nih ngasahnya gimana. Tapi kan ada kadang di lingkaran kita dia ngomong, gua nih apa sih potensinya? Gua udah nyoba yang A nih, misalnya gitu. Gua nyoba karena biasanya anak muda sering kali tuh nyontoh ya, Pastor ya. Kayaknya lagu kayaknya gua nyanyi nih. Tapi taunya pas mau masuk seleksi nyanyi di gereja, mohon maaf Anda enggak Anda belum beruntung ya. Sampai kapanpun nggak beruntung kayak gitu. Iya, padahal mungkin dia udah latihan, mungkin kita kan nggak tahu. Oke deh, gua coba nih gitar. Silakan masuk. Anda belum beruntung lagi. Akhirnya kan pasti teman-teman atau sobat Dios tuh mengalamin, jadi istilahnya apa ya, bahasa Sunda itu mentok. Jadi mengalamin ya udah deh, berarti gue nggak ada potensi nih misalnya gitu. Padahal kan ya Agnes percaya sih setiap orang tuh pasti Tuhan kasih. Seperti talenta yang satu tuh dikasih tuh, taunya dia bilang kok cuma satu, gue kubur aja misalnya. Nah ini gimana ya sobat Pastor L, buat sobat Dios yang saat ini mungkin ngalamin hal seperti itu. Gue udah nyoba ini Pastor yang A, gue udah nyobain yang B, teman-teman gue udah naik semua nih Pastor gitu dengan potensi yang Tuhan percayakan. Tapi gue saat ini nggak tahu nih Pastor, gue nih punya potensi apa. Nah gimana buat sobat Dios yang saat ini mengalami masa seperti itu? Silakan Pastor. Thank you Agnes, pertanyaannya bagus. Sebelumnya saya harus kasih tahu dulu, satu talenta yang di Alkitab itu sebenarnya kalau diterjemahin ke rupiah itu besar sekali angkanya. Dan kalau misalnya saking besar, sebenarnya dengan satu talenta, kalau pakai uang sekarang, kamu bisa franchise satu minimarket. Jadi artinya sebenarnya Tuhan tuh ngomong gini, satu talenta tuh sebenarnya kalau kamu setia itu cukup untuk mengubahkan hidup kamu. Cuma orang mikirnya cuma harus 5-2-1. Enggak, 5-2-1, 5 itu talenta tuh berat banget. Nah, makanya kamu harus ngerti bahwa untuk kamu bisa dipakai Tuhan, sebenarnya nggak butuh 5, nggak butuh 2. Sebenarnya kalau 1 itu sebenarnya cukup. Nah, ini masalahnya kenapa kamu kadang suka merasa nggak punya talenta. Ada beberapa pemikiran yang kita harus ngerti bahwa, dan juga saya akan share beberapa pengalaman saya. Satu, apa yang kita sukai belum tentu apa yang kita bisa. Memang. Contoh, saya tahu dulu banget di gereja saya, di komunitas pelayanan saya, ada satu ibu-ibu yang suka banget nyanyi, hobi banget nyanyi, sampai latihan banyak banget, latihannya jago lah gitu, sampai latihan di berbagai macam sekolah. Tapi ya suaranya bisa bangkitin yang mati dan mematikan yang hidup, maksudnya sebenarnya. Ada orang kayak gitu, udah latihannya tetap aja nggak terlalu bisa, mohon maaf gitu maksudnya. Sementara ada orang nggak latihan aja jago kan gitu kan, iya. Orang-orang kayak gitu akan ada di dunia ini. Nah, tapi poin saya adalah gini, kamu perlu ngelihat 3 hal. Nomor 1, nomor 1 memang harus dari apa yang kamu suka, tapi itu belum tentu bisa juga. Nah, tapi yang kedua, ini orang suka lupa. Pertanyaan saya ini, saya akan kasih beberapa pertanyaan untuk mengajak kamu berpikir. Apakah kamu punya mentor yang peduli sama kamu? Kenapa? Karena gini, kadang, percaya atau enggak, kita tidak selalu bisa lihat potensi kita. Iya. Kadang kita butuh suara orang yang lebih bijaksana dari kita, yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, dan suka memperhatikan kita. Karena kadang potensi-potensi kita itu saking kita potensial lah, kita selalu merasa itu biasa aja. Contoh dari saya sendiri. Saya tidak pernah merasa saya bisa menulis dan bisa berbicara sampai ada orang-orang yang ngomong sama saya. Saya tidak pernah merasa dulu saya pengkhotbah. Sampai tiba-tiba orang tua saya bilang, kamu tuh good communicator of the gospel. Terus dikonfirm sama teman saya, Pastor Christopher Tapiheru, lu tuh punya urapan untuk meyakinkan orang. Belum ada orang bilang lagi yang bilang, lu tuh wordsmith. Tapi saya tidak menyadari hal itu. Kenapa? Karena saya merasa itu terlalu biasa. Saya berasumsi semua orang bisa melakukannya. Jadi sebenarnya yang sering kali kurang dari seorang generasi muda adalah mentor atau orang-orang yang dekat sama dia, yang diizinkan untuk ngomong yang jujur sama dia. Karena kadang saya harus ngakuin bahwa kadang potensi yang kita punya tidak selalu potensi yang kita mau. Ya, benar. Nah itu tuh orang ngerti, potensi yang kita punya tidak selalu potensi yang kita mau. Nah itu yang kita kadang suka gak bisa terima. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya Tuhan lewat mentor datang dan bilang ini potensi yang kamu bisa, dan ternyata kamu gak mau, apa yang kamu lakukan? Itu dulu tuh. Ya benar. Tapi usul saya, kalau memang kamu posisi itu, saya akan selalu ngomong, lebih baik kamu ambil potensi itu walaupun kamu belum suka. Kenapa? Karena potensi itu ada, bukan karena sembarangan. Itu ada maunya Tuhan. Nggak selalu hidup bicara tentang apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. Jalanin aja, kamu akan suka di jalannya Tuhan kok.
Yep. Mentor tuh jangan lupa. Dan yang ketiga satu lagi, mungkin pertanyaan berikutnya, apa yang bikin kamu restless? Restless itu kayak apa yang bikin kamu itu kayak khawatir, bikin kamu kesel, bikin kamu pengen mau bergerak, pengen mengubah. Bisa aja Tuhan taruh hati kamu di situ karena memang potensi kamu di situ. Itu juga bisa. Tapi usul saya yang kedua dulu, cari mentor. Di persekutuan kalian kan harusnya ada mentor-mentor yang benar-benar sayang. Cari, pastikan dia sayang sama kamu dan perhatiin kamu. Tanya sama dia dengan jujur-jujur. Kak, menurut kakak saya gimana? Apa yang saya bisa, apa yang saya enggak? Saya lagi bingung saya mau ngapain nih. Saya sekarang membuka diri untuk apa yang kakak dengar, apa yang kakak ngomong. Karena kita ini punya sudut mati. Kita itu tidak pernah, gini, manusia tidak pernah bisa lihat dirinya dia. Manusia hanya bisa lihat pantulan dirinya dia. Jadi kita hanya bisa memantulkan. Dan kita tahu kadang pantulan bisa, apa yang di kanan tadi bisa di kiri. Jadi kadang kita bisa salah menafsirkan pantulan itu. Maka kadang kita butuh lihat orang yang benar-benar kenal kita dan tahu siapa diri kita. Dan harus terima. Nah, juga kita harus belajar open bahwa bakat, potensi tidak selalu bicara soal talenta musik, talenta menggambar. Seakan-akan talenta tuh semua di arah situ, padahal enggak. Contoh, bisa tenang di dalam tekanan itu sebuah talenta. Enggak semua orang bisa melakukannya. Benar. Bisa mengambil keputusan yang terbaik, bisa melihat, berpikiran terbuka dan ngambil keputusan terbaik, itu sebuah talenta. Nggak semua orang bisa melakukan. Bisa punya ngelihat visi, matanya tajam, natap ke depan, itu juga sebuah talenta. Bisa dengerin orang, bisa nangkep isi hati orang, empati, itu sebuah talenta dan kemampuan. Jadi kamu juga definisi potensi harus diperbaiki, dan kamu juga butuh teman yang lebih senior dari kamu untuk ngomong. Nah, ini emang gak mudah. Makanya kadang ada orang-orang yang kayak gini, misalnya kayak mereka sudah nggak dengar dan mereka milih untuk terabas, terus coba ini, coba itu. Ya nggak apa-apa, coba aja sampai kamu nyerah. Begitu kamu nyerah, silakan tanya sama mentor-mentor kamu. Menurut saya itu jawaban saya. Karena itu yang saya alami dan teman-teman saya alamin juga. Oke, wah keren nih. Jadi semoga pertanyaan Agnes mewakilin buat Sobat Dios semua nih dalam posisi ini sekarang. Yuk, mulai sekarang nih ketika kamu dengerin, kamu bisa mengambil langkah nih Sobat Dios. Apa yang harus kamu lakukan nih kalau kamu dalam posisi tersebut. Pertanyaan kedua ya Pastor, langsung aja ya pertanyaan kedua. Nah ini nih, pertanyaan kedua ini dalam posisi mungkin ada Sobat Dios yang udah diangkat Tuhan nih. Seperti dikatakan Tuhan percayakan perkara yang kecil, udah kasih perkara yang besar. Dan mungkin juga udah melalui proses-proses kehidupan. Mungkin ada yang ngomong yang menyakitkan Pastor misalnya gitu. Atau waktu yang cukup lama juga. Tetapi ternyata ketika dia udah di posisi yang tinggi tadi, ya mungkin salah satunya yang tadi udah dijelasin juga dalam sharingnya Pastor, gak bisa jaga berkat misalnya. Tapi kadang-kala kan orang itu gak mau ngaku Pastor ya. Misalnya bisa gue masih kok pelayanan, gue nyumbang kok misalnya, atau gue nabur dong. Pokoknya melakukan kiat-kiat yang sudah diberikan. Tetapi kenapa di posisi Tuhan saat ini kok ngejatuhin gue abis dan gue harus mulai dari nol lagi gitu. Aku harus mulai dari nol lagi. Nah mungkin dari Sobat Dios saat ini nih Pastor L, mungkin mereka yang sudah melalui proses yang panjang dan mereka udah dalam posisi yang mantep gitu ya istilahnya, tapi tiba-tiba dihempaskan lagi, dimulai dari nol lagi. Nah yang ditakutin kadang-kala kan bisa punya rasa kecewa ya sama Tuhan, dan paling mengerikan tuh kalau sampai marah gitu sama Tuhan. Nah mungkin ada Sobat Dios yang dengerin kita pada sore malam hari ini ada di posisi ini nih Pastor. Langkah apa nih yang harus dimulai oleh Sobat Dios, yang harus dia ambil gitu dalam posisi keadaan seperti ini? Oke, ini saya harus hati-hati jawabnya dan saya harus agak detail jawabnya begini. Nomor satu, kamu harus pastikan dulu kamu jatuhnya kenapa. Apakah kamu jatuh karena salah manage? Misalnya kalau bisnis juga harus tahu kenapa jatuh. Apa jatuh karena salah manage uang, atau kamu ada ketidakjujuran. Nah itu harus diperhatiin baik-baik. Atau mungkin kamu dijahatin orang, itu bisa. Dan kalau misalnya pelayanan, kamu juga harus mikir yang menjatuhkan kamu tuh siapa. Apa karena intrik di dalam pelayanannya, atau karena apa? Kamu juga harus tahu dulu dengan jujur. Nah tapi ini, kalaupun kamu jatuh, pertanyaan saya begini, memangnya kalau kamu jatuh, kamu merasa kehilangan semua? Karena kalau kamu merasa kehilangan semua,
Berarti saya harus jujur, sepantasnya kamu jatuh. Karena sebenarnya harusnya harta kamu tuh bukan posisi kamu. Iya. Harta kamu harusnya Tuhan. Iya. Jangan-jangan, sorry, kalau memang itu Tuhan yang izinkan, jangan-jangan ada kemungkinan kamu terlalu terpaku dengan posisimu lebih dibanding Tuhan. Iya. Jangan sampai, makanya kamu harus cek hati kamu. Kamu lebih tahu. Teman-teman dengar harus tahu. Apakah kamu mementingkan posisimu lebih tinggi dibanding hubunganmu dengan Tuhan? Iya. Karena kalau misalnya memang, karena gini, kita harus ngerti, pelayanan bisa jadi sebuah berhala kalau itu membuatmu lebih penting dibanding hubunganmu dengan Tuhan. Harta yang kamu miliki di dunia ini hanyalah Tuhan. Semuanya hanya titipan. Dan prinsip kepemimpinan, prinsip pengelolaan yang tadi, kita harus ngerti. Kalau misalnya ini diambil dari kita, kita nggak bisa marah karena ini sebuah kepercayaan. Kita nggak bisa. Saya ngomong sama berkali-kali di gereja saya juga gembala eksekutif di gereja saya, New One Church. Saya bilang gini, di depan jemaat saya bilang gini, saya nggak tahu di sini sampai kapan. Sampai saat ini saya masih dipercaya. Tapi suatu saat bisa saja gembala saya ambil posisi saya dan bilang, hey, besok kamu bukan gembala eksekutif lagi ya. Tuhan berkati, terima kasih. Saya harus terima karena itu sebuah pemberian. Sebenarnya kalau kita yang tadinya punya posisi tiba-tiba jatuhkan, kita harusnya, itu Tuhan sedang ngajarin sesuatu bahwa ini adalah pemberian dan ini bukan milikmu. Segala sesuatu yang Tuhan berikan bisa saja diambil. Itu juga kita harus ngerti. Saya sudah siap kalau Tuhan ambil semua posisi saya, karena saya tahu ini bukan milik saya. Tapi ini yang saya yakinkan, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan yang lain. Kadang yang diberikan bisa belum tentu posisi yang baru, bisa aja pengenalan yang baru akan dia. Dan saat kamu kenal dia lebih dalam, pada waktu Tuhan berikan berkat, kamu bisa menyikapi yang lebih baik. Maka pertanyaan saya untuk orang ini, kalau misalnya kamu nggak ada apa-apa tiba-tiba dijatuhin, pertanyaannya, posisi kamu itu sekarang itu kamu anggap berhala atau tidak? Kamu nggak perlu, kalau memang itu posisi yang lainnya sepenting itu, tiba-tiba kamu diambil, kamu marah, apa? Jangan-jangan kamu haus kekuasaan. Itu harus dicek loh. Nggak ada salah kita cek hati kita loh. Benar. Saya tahu persis panggilan saya. Saya bukan pemilik. Kalau gembala saya bilang kamu bukan gembala eksekutif, silakan ambil. Hubungan saya dengan Tuhan tidak akan hilang, panggilan saya tidak akan hilang. Karena posisi itu tidak selalu berarti fungsi. Karena hidup ini jangan cuma cari gengsi, jangan cuma berdasi, tapi tentang fungsi. Kalau posisimu diambil, fungsimu kemana? Posisi saya diambil, fungsi saya akan tetap ada. Dampak saya akan tetap ada. Karena panggilan itu diberikan untuk saya, bukan posisinya. So, kalau misalnya memang kamu setelah gengsimu diambil, dasimu diambil, kamu kehilangan fungsi, menurut saya kamu perlu redefinisikan lagi pelayanan kamu tuh apa yang penting di hati kamu. Udah itu aja. Keren, bener. Sebenarnya juga bisa jadi pondasinya harus kuat juga ya sebenarnya Pastor ya. Dan tadi tuh harus nangkep tuh dalam posisi kita sekarang ini lagi titik nyaman nih, misalnya posisi nyaman. Ya itu harus pikiran kalau gue diambil ini ya memang bukan gitu. Jadi udah mempersiapkan hati. Saya udah atur ekspektasi bertahun-tahun. Misalnya saya nggak bakal, belum tentu Tuhan akan taruh saya di posisi ini. Bisa aja saya diambil. So ya udah. Maksudnya memang milik Tuhan kok, bukan milik kita. Santai aja. Yang jadi masalah adalah kalau kamu posisi dia ambil dan itu mengganggu identitas kamu. Berarti kamu taruh identitasmu di pelayananmu, bukan Tuhan. Identitas manusia yang bikin dia berharga bukan pelayanannya, tapi siapa yang menciptakannya. Jadi ingat itu. Iya benar. Ingat juga, jadi ingat ke Agnes juga nih. Harus ingat ya, benar. Kok diambil santai aja. Iya. Karena udah fondasinya juga kuat, terus ya tadi panggilannya ya mau diubek-ubek gimana ya tetap itu gitu. Memang ya, panggilan Mister, itu. ya. Kalaupun bisa pun memang panggilanmu di A, kalaupun posisimu diambil, kamu pasti akan terus ke A. Karena Tuhan nggak butuh kasih posisi pada kamu untuk bisa membuatmu berfungsi. Iya. Bener-bener. Wah, keren. Ayo semangat nih bagi Sobat Dios nih. Kalau udah dengerin nih tadi penjelasan atau jawaban dari Pastor, yuk kembali lagi renungin, introspeksi diri sebenarnya juga kan, dan bangkit pastinya ya. Jangan sampai menyerah.
Oke, nanti kita akan balik lagi ke segmen yang ketiga, segmen terakhir nih. Kita tetap dengan tanya jawab juga dengan Pastor L pada sore malam hari ini. Untuk itu terus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Oke Sobat Dios, kembali lagi bersama Agnes di sini dalam program Jalan Kehidupan. Kita masuk ke segmen yang terakhir nih, segmen tanya jawab yang berkaitan dengan kehidupan. Kita mau ngulik-ngulik dulu nih ya. Nah, bagi Sobat Dios nih yang mungkin suka dengan satu lagu nih yang judulnya Sungguh Indah nih. Ini adalah satu lagu yang luar biasa menurut Agnes. Liriknya itu benar-benar kalau kita nyanyiin pribadi nih ya Sobat Dios ya, itu kita bisa nangis bombay sih sebenarnya di hadapan Tuhan. Yang benar-benar kata-katanya tuh dalam banget. Kalau menurut Agnes ya, nggak tahu nih bagi Sobat Dios yang dengerin lagu ini. Nah, Pastor L ini, Raguel Lewi ini adalah penciptanya nih Sobat Dios. Nah, kita mau tahu dulu nih, gimana sih dibalik pembuatan lagu ini yang luar biasa, yang pastinya memberkati banyak orang. Dan tahu nggak Pastor L, waktu Agnes pelayanan, saya itu kan dari Jambi nih awalnya. Saya itu dari Jambi. Dari Jambi terus ada trip ministry ke daerah-daerah. Jadi itu kalau di Jambi tuh daerah memang daerah banget gitu ya. Aku nyanyiin lagu ini, percaya nggak? Itu ibu-ibu yang mereka tuh sebenarnya ada bahasa daerah mereka gitu. Tapi ya memang bahasa Indonesia yang tahu. Aku nyanyiin lagu ini ya mungkin juga ya Tuhan lah ya, bukan Agnesnya gitu. Itu tuh mereka tuh bener-bener jamaah Tuhan. Mereka nangis banget. Mereka tuh denger lagu itu tuh bener-bener kayak di jamaah Tuhan banget. Padahal itu lagu pertama kali mereka dengar. Jadi Agnes sama tim bawain lagu itu gitu. Jadi kan berarti maksud Agnes luar biasa banget. Nah, sampai orang di daerah gitu ya, di pedalaman tuh dengerin lagu ini tuh kan berarti ada kekuatan power spiritnya luar biasa. Nah, jadi pengen tahu nih Pastor L, di balik pembuatan lagu tersebut gimana sih ceritanya? Gimana ceritanya ya? Karena sebenarnya saya tahu semua orang punya ekspektasi ya. Tentang bagaimana sebuah lagu dibuat, mungkin lahir dari beban yang berat dan sebagainya, tapi lagu itu munculnya nggak sebombastis itu. Oke, gini. Dulu itu saya ada fasenya saya tuh nggak terlalu suka lagu rohani karena pada waktu itu saya ingat tahun 2008, 2011, 2012 saya nggak terlalu suka lagu rohani karena bagi saya pada waktu lagu itu aja menye-menye aja gitu buat saya pribadi. Ini tidak mewakili pandangan lain, hanya pandangan saya pribadi. Saya merasa kok Tuhan jadi kesannya gitu banget ya, kayak Tuhan tuh jadi kayak jin gitu ya. Kok Tuhan tuh harus kayak di mohon-mohon, kita harus mohon-mohon gitu. Dan masalahnya itu bukan apa yang saya percaya tentang Tuhan. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama anak-anaknya, Tuhan gak pernah nyerah sama anaknya, Tuhan yang saya cuma ingin menceritakan apa yang saya percaya tentang Tuhan. Nah, jadi lagu Sungguh Indah itu tidak lahir pada tuh saya dalam kesulitan, dalam tangisan atau apa. Tapi lagu Sungguh Indah itu lahir justru pada tuh saya lagi makan beef bowl sama teman-teman saya. Lagi makan ya, lagi makan siang, ngobrol tentang firman Tuhan juga sih, kebetulan ngobrol. Jadi pada waktu saya lagi ngobrol, saya lagi makan, dia ngutip Mazmur 139. Bahwa kita nggak bisa lari dari Tuhan dan sebagainya, dan tiba-tiba itu angle itu jadi rema, angle itu jadi sesuatu yang saya ingat terus. Tapi saya pikir terus melodinya tiba-tiba kebayang gitu ya, kemanakah aku dapat pergi. Saya memang dulu sering coret-coret lagu, sering nulis-nulis, tapi saya nggak nganggap itu sesuatu yang serius. Nah terus abis itu saya pulang ke rumah, saya pikir kalau misalnya lagunya memang bagus, saya pasti nggak akan lupa. Tapi kalau jelek ya udah saya pasti lupa. Nah kemudian ternyata sambil di rumah, masih ada nih, masih muter lagunya. Ya udah saya lanjutin aja. Nah semua lirik di lagu Sungguh Indah adalah apa yang saya percaya tentang Tuhan. Begitu banyak anak orang Kristen tuh entitled, suka merasa berhak sama Tuhan. Padahal sebenarnya bahkan kan saya sudah ngabdi sama Tuhan, Tuhan berkatin saya dong. Padahal sebenarnya seluruh pengabdian kita tuh nggak bisa balas apa yang Dia sudah lakukan. Jadi roh merasa berhak itu saya pengen buang gitu, maksudnya saya nggak suka roh itu. Terus kata-kata sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tuh juga di Mazmur 139 juga, ayat 17-16 soalnya. Bahasa aslinya memang gitu. How beautiful your thoughts about me. Para penafsir-penafsir Alkitab yang ngerti itu bilang iya, itu ayatnya begitu. Jadi memang itu lahir dari Mazmur 139 yang kemudian saya tulis dengan bahasa dan apa yang saya percaya.
Dan saya nggak punya ekspektasi. Saya tuh cuma bilang bahwa saya mau bikin lagu yang enak, yang saya suka nyanyiin sendiri aja. Yang saya pede nyanyiin di mana-mana. Udah itu doang. Dan saya tidak pernah tahu bahwa lagu itu ternyata menjadi sebuah anthem, lagu kebangsaan untuk begitu banyak orang yang hubungan lagi kering sama Tuhan. Mana saya tahu? Saya nggak punya impian sama sekali. Dan memang saya nggak pengen jadi penulis lagu rohani. Bagi saya nggak aja, memang nggak mau aja gitu. Tiba-tiba tiba-tiba nyanyiin di cover banyak orang, ya saya juga nggak tahu. Jadi saya cuma bisa bilang, makanya pada itu orang bilang, kok saya bangga nggak misal lagu itu meledak mana-mana. Saya bilang, ya bersyukur, iya senangnya, tapi dibilang bangga ya enggak. Kenapa? Karena yang kerja surga soalnya. Jadi saya cuma nulis lagu yang saya percaya, menulis lagu yang saya percaya tentang iman saya, dan yang saya pede nyanyi sendiri. Akhirnya tiba-tiba lagu itu keluar. Ya memang mungkin saya coba bisa bilang bahwa itulah momen rahmatnya Tuhan ya. Memang lagu itu kemana-mana, dan yang paling penting lagu itu merepresentasikan kekristenan sebenarnya, Injil yang sebenarnya. Suatu saat ada seorang ahli teologi, mungkin salah satu teologi terpintar di seluruh Indonesia menurut saya, di paling jenius, dan dia cerita gini, ada seorang orang mau terima Yesus, dan orang itu nanya sama dia bilang gini, Pak Profesor, karena dia Profesor S3 teologi, sekaligus gembala jemaat. Dia bilang gini, ada gak sih yang bisa bikin saya mengerti kekristenan gitu lebih mudah gitu dasarnya? Dan yang menarik adalah teman saya nih Profesor tidak kasih buku, tidak kasih apa, dia kasih lagu Sungguh Indah. Saya rasa kenapa lagu Sungguh Indah bisa diterima banyak orang, karena itu merepresentasikan kekristenan yang sebenarnya. Bahwa kebanggaan terbesar kita bukan kita mengasihi Tuhan, tapi kita dikasihi Tuhan. Injil adalah kita lebih berdosa dan kita pernah bayangkan, tapi kasih Tuhan jauh besar daripada yang kita pernah harapkan. Jadi saya rasa itu yang bikin meledak, bahwa pesannya itu adalah pesan yang orang udah lupa. Orang terlalu, saya gini, semua gereja punya penekanan, semua komunitas, semua persekutuan punya penekanan, tapi di dalam penekanan mungkin ada penekanan profetik, ada penekanan puji-pujian, ada penekanan khotbah, teaching yang harusnya gimana. Tapi biarlah di setiap penekanan-penekanan itu kita kembali ke esensi utama, yaitu bahwa kita dicintai Tuhan. Benar-benar. Itulah esensi kekristenan yang mula-mula. Kita dicintai Tuhan, kita diperjuangkan oleh Tuhan. Bukan kita yang berjuang, dia yang berjuang. Roma 5:8 bilang, pada waktu kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Saya rasa itu yang bikin lagu Tanpa Sadar meledak, mengingatkan kita kembali atas identitas kita yang sebenarnya. Benar. Apalagi kalau liriknya itu, bahkan seluruh pengabdianku tidak bisa, aduh itu sebenarnya. Benar. Bahwa memang kamu nggak bisa. Maka itu yang bikin saya tuh, mau posisi saya diambil juga kayak, ya gimana ya? Memang itu kan saya mengabdi ya, tapi pengabdian saya juga nggak bisa balas kebaikannya. Jadi ya kemudian tuh mau marah kayak thanksin aja gitu. Kalau anak sekarang bilang mau marah, tersinggung, diambil haknya, kayak hak saya sebenarnya neraka, tapi dia ngambil. Jadi kayak kalau hal kecil gini diambil, saya nggak bisa marah. Nah mungkin kalau ada orang tersinggung karena haknya diambil, mungkin dia harus ingat kembali salib Kristus, bahwa hak dia sebenarnya ada kebinasaan, tapi Tuhan yang berbelas kasihan membayar hak itu, sehingga Tuhan yang harus bermasalah, bukan dia. Wah, keren banget. Tuh, kamu berarti semakin senang nih dengerin lagu Sungguh Indah. Ternyata latar belakangnya sungguh luar biasa ya. Jadi jatuhnya nih sebenarnya lagu ini jadi kayak penginjilan dalam bentuk lagu Pastor El ya. Jadi banyak juga orang-orang yang dimenangkan oleh lagu ini. Oke, pertanyaan terakhir nih, seru rasanya tuh kayak sejam 2 jam enggak puas deh. Yang pertanyaan terakhir nih Pastor El. Nah, Pastor El ini kan anak dari seorang yang luar biasa juga ya. Pencipta lagu luar biasa, terus pokoknya Agnes juga favorit gitu ya, dari Pastor Robert Anelea juga. Jadi nah sekarang pengen nanya, gimana nih perasaannya jadi seorang anak dari Robert Anelea Sutanto ini nih, Pastor El? Apakah bangga atau punya apa ya istilahnya, jadi sebenarnya sih Agnes jadi mikirin gini, pantesan lagunya bagus ya anaknya beliau gitu ya. Nah apa sih yang Pastor El rasain nih sebagai seorang anak yang dari figur yang luar biasa? Mereka figur yang luar biasa pada zaman mereka ya. Sampai sekarang pun saya tahu di banyak gereja di daerah masih sangat nyanyiin lagu mereka.
Saya awal itu saya agak kesulitan. Saya gini, orang bertanya gitu, saya sebenarnya mixed feelings dalam arti gini, perasaan saya campur aduk. Dulu itu karena pas kecil satu sisi saya bangga karena memang itu orang tua saya kan keren kan. Iya. Tapi satu sisi juga itu bikin saya kesulitan karena orang tidak nganggap saya, orang hanya nganggap orang tua saya. Jadi saya tuh dari kecil kayak nggak dianggap manusia. Dianggapnya cuma karena anak. Ada orang-orang nggak tahu nama saya, cuma tahu nama orang tua saya. Jadi bagi saya kayak saya nggak ngerasa itu sesuatu yang baik bagi saya karena dan bahkan ada orang-orang gara-gara mereka jadi kayak saya ada kesulitan bahwa oh anak pelayan Tuhan nggak boleh lari-lari, anak pelayan Tuhan nggak boleh gini. Saya pikir oke, jadi anak pelayan Tuhan boleh nafas nggak nih? Kan keterlaluan gitu kan, nggak usah sampai gitu. Di situ, nah pada waktu saya semakin dewasa, saya semakin terganggu. Jujur, pernah ada momennya saya terganggu. SMP, SD saya ingat. Tapi di situ Tuhan berbicara sama saya bahwa Tuhan bilang bahwa misalnya kamu lahir dari mereka, tapi bukan berarti kamu tuh saya nggak nganggap kamu. Saya yang ciptain kamu, saya tahu siapa kamu sebenarnya, dan kamu punya panggilannya sendiri. Dan itu pelan-pelan mulai menenangkan saya. Dan akhirnya Tuhan panggil saya dan berbeda, punya pelayanan, bahkan mereka sering ngakuin sedikit berbeda. Saya kan tipikal teacher, saya tipikal yang benar-benar pemimpin apa. Dan sekarang apakah saya oke? Ya saya udah oke sekarang. Karena saya menyadari bahwa saya tuh juga punya panggilan tersendiri. Dan akhirnya saya bisa melihat mereka ya sebagaimana yang seharusnya, bahwa harusnya saya bangga. Dan memang saya bangga sama mereka. Tapi dulu memang saya ada problem waktu itu. Mereka juga tahu kok waktu dulu. Sekarang sudah enggak. Ya. Karena memang gini, nama mereka besar sekali aja. Nama mereka di dunia praise and worship sebegitu besarnya. Dan sebuah legacy yang powerful sekali. Jadi apakah kalau ditanya kamu happy apa enggak? Oh ya, happy. Pas masa puber nggak terlalu. Tapi sekarang setelah saya udah di umur segini, saya happy. Saya bangga dengan siapa diri mereka. Dan apalagi yang gini, menurut saya yang paling membanggakan itu bukan fakta bahwa mereka menulis lagu apa, tapi fakta bahwa mereka juga punya pernikahan yang nggak jelek. Benar. Saya kan anaknya, saya ngelihat mereka punya pernikahan yang kuat. Seorang hamba Tuhan mau segimanapun bakatnya, segimanapun pengurapannya, nggak berarti belum tentu keluarga mereka itu baik. Saya udah lihat terlalu banyak. Yang saya hargai adalah orang tua saya, walaupun melayani mereka tetap komit untuk menjadi orang tua. Jadi sebagai anak ngeliatnya nggak dari situ, ngeliatnya dari itunya. Kenangan-kenangan terbesar saya dengan ayah saya itu bukannya beliau khotbah, nulis lagu, itu nggak jadi kenangan sama sekali bagi saya. Kenangan sampai pagi, yang paling saya ingat sampai sekarang, pada waktu beliau tiap pagi bikinin kopi untuk ibu dan adik saya. Nah ini pembelajaran bagi orang tua juga. Orang tua, seberapa besar pun karirmu, anakmu nggak peduli hal itu. Anakku justru peduli hal-hal kecil yang kamu lakukan di dalam konteks keluarga. Yang saya ingat ayah saya itu loh. Kenangan-kenangan saya justru dari situ. Dan itu yang mengempower, memberdayakan saya, menginspirasi saya untuk jadi seorang pelayan untuk istri saya. Untuk mental laki-laki yang katanya kokoh, harus jadi pemimpin, harus jadi melayani, itu gak mudah. Tapi melihat inspirasi itu, saya jadi berani untuk melayani istri saya. Di rumah saya kadang bersihin sampah dan sebagainya sama di keluarga saya. Jadi itu. Jadi ya maaf, Anda boleh pelayan profetik besar, Anda boleh khotbah bagus, Anda boleh apa, tapi semua balik lagi. What have you done to your family? Ya, benar. Keluargamu tuh seperti apa? Bersatu apa enggak? Kalian tahu gak? Ayah saya, orang tua saya, walaupun saya mungkin banyak beda dari mereka sih ngakuin, mereka ngelihat cara saya mikir itu mereka tuh berbeda gitu, tapi mereka menghargai saya, bahkan mereka mempercaya panggilan Tuhan taruh di hidup saya. They trust it. So ya bagi saya itu nilai-nilai yang jauh lebih penting dibanding mereka menjadi seorang penyanyi rohani yang besar, dalam karyanya besar. Bagi seorang anak itu lebih penting. Saya tahu mereka pernikahan gak ada yang sempurna. Saya tahu mereka berantemnya gimana. Saya tahu pada waktu kondisi mereka menurun. Saya kan lihat pada waktu kondisi ayah saya sakit dan sebagainya.
tapi ya mereka menjaga keluarga mereka. So bagi saya itu lebih penting. So ya isu kalau take away buat hari ini, kalau saya boleh simpulkan adalah ya Anda hamba Tuhan, jangan lupa sama keluargamu. Kamu berkhotbah, banyak orang bisa gantiin kamu, tapi cuma kamu bisa jadi ayah atau ibu bagi anak-anakmu. Gitu. Iya benar. Wah. Jadi istilahnya tuh kehidupan nyata sebenarnya harus jadi berkat ya Pastor El ya. Wah, Agnes tuh juga ngelihat ya, kalau dari kita kan bisa ngelihat ngebaca, wah kayak hebatnya Agnes bisa ngebaca muka orang. Kalau dia tuh memang kayaknya baik banget gitu ya. Beliau ini kayak baik banget. Agnes juga ada ngelihat tuh di YouTube ada Q&A, terus manggil Pastor El tuh, dia manggilnya ya silakan Pastor El. Wow. Keren banget, kayak dia respect, maksudnya Mereka tuh menghormati, panggilan. iya gitu loh. Kan kalau misalnya kan ya silakan El apa gitu, tapi gitu tuh silakan Pastor El sampai, wah keren banget ini. Wah luar biasa nih ya. Program Jalan Kehidupan pada hari ini nih Sobat Dios, Agnes percaya pasti membawa inspirasi, membawa motivasi juga bagi Sobat Dios semuanya. Nah kalau gitu Pastor El, kita udah di penghujung nih dari Jalan Kehidupan. Pastor El mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk Sobat Dios semuanya tentang bagaimana dimulai dari kecil ini supaya ada quotes-quotes mungkin yang bisa mengena di hati, mengena ya. Emang tembakan ya. Yang bisa disampaikan kepada Sobat Dios semua. Silakan Pastor. Tuhan tuh sayang kok sama kita. Berkat akan selalu ada. Tapi kelola hidupmu dengan sebaik-baiknya. Kamu dipanggil, kamu jadi murid Yesus bukan cuma untuk masuk surga, tapi kamu jadi murid Yesus agar membawa bumi jadi seperti surga. Kamu memang tujuanmu itu surga, tapi jangan lupakan hidupmu sekarang. Pedulikan orang-orang sekarang, pedulikan orang di sampingmu, dan bangunlah hidupmu yang di bumi ini sekarang. Karena walaupun dunia ini nggak permanen, bukan berarti kamu nggak peduliin. Hanya karena kos-kosan ilmu itu bukan rumah, bukan berarti kamu nggak beresin kos-kosanmu. Udah itu aja. Wah keren. Kasih plus dulu, thank you Pastor. Tuh Sobat Dios, satu pesan dari Pastor El yang harus menguatkan ya buat kalian semuanya. Thank you Pastor El buat waktunya, buat kesempatannya. Boleh mampir ke Dios Radio. Kami saya ya khususnya Agnes pengennya Pastor El bukan yang pertama, tapi ada kedatangan selanjutnya dan selanjutnya lagi nih ke Dios Radio untuk memberkati banyak orang di luar sana. Oke Sobat Dios, terima kasih udah dengerin Jalan Kehidupan pada sore malam hari ini, dan nanti kita ketemu lagi di program berikutnya yang pastinya dengan narasumber, dengan hamba Tuhan yang luar biasa yang datang ke Dios Radio. Kalau gitu Agnes pamit undur diri dari Sobat Dios semuanya, dan bye-bye. Bye.